Seru milih. Tapi menurut gue ya, futsal tuh emang dari dulu nggak pernah disupport kok. Iya ya, masih dianaktiriin banget ya. Wah, anak haram. Halo Skorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia. Kali ini yang istimewa adalah kita akan ngebahas soal futsal nih, yang kemarin akhirnya baru gagal untuk menjadi juara di Piala AFF Futsal 2022 di Thailand. Tapi kenapa mati lampu ini? Oke, masih bersama gue Reza Adnan dan juga ada tamu istimewa, ada Coach Doni Zola alias Donzo. Wow, semua dibilang istimewa ya. Kayak martabak telur. Oke Coach, ini kita ngebahas ya, walaupun kita masih dalam suasana kecewa ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang kecewa ya, mungkin banget. lo kan follow gue di sosial media juga, lihat betapa kerasnya juga gue kan. Apa kekecewaan gue terhadap kekalahan kali ini. Kita udah biasa kalah sama Thailand. Iya, tapi ini benar-benar kayaknya gimana ya? Karena kita nggak pernah sedekat ini dengan piala kalau gue bilang. Asli beneran. Udah unggul 2-0. 59 detik. 59 detik kebobolan 2 gol. Itu benar-benar apa menurut lo? Ntar lu, dari segi taktikal ya. Mungkin dari lu sendiri apa yang salah? Gini. Kalau lo mau bicara pertandingan turnamen AFF kemarin, itu lo harus overall dari main pertama lawan Brunei sampai juga final. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena turnamen kali ini berbeda. Pertama hanya mendaftarkan 14 pemain yang biasanya bisa 16 pemain. Artinya roster tidak ada reserve. Lalu Indonesia tergabung dalam grup A di mana jumlah negaranya itu ada 5. Lebih banyak. Dan Indonesia istirahat di hari pertama. Dan akhirnya Indonesia harus bermain 4 hari berturut-turut. Ini udah gak ideal. Indonesia bermain hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari. Bisa dilihat pada saat hari Rabu, pada saat terakhir itu kondisi fisik sangat turun saat menghadapi Kamboja di fase grup. Dan babak pertama kita lihat paketan pertama yang ada Firman, ada Rizky Xavier itu udah habis. Karena 1 hari sebelumnya menghadapi Thailand. Bahkan seluruh pertandingan Indonesia kecuali lawan Brunei itu selalu bertanding lawan negara yang sehari sebelumnya itu istirahat. Betul, lawan Malaysia. Lawan Malaysia istirahat hari Minggunya. Lawan Thailand istirahat hari Seninnya. Lawan Kamboja istirahat. Nah, itu dia. Kalau misalnya lu mau perhatiin. Nah, sampai akhirnya rest lah hari Kamis, hari Jumat semifinal kita sangat luar biasa bermain pada saat menghadapi Myanmar. Hampir nggak ada celah. Kolektivitas bagus, sampai juga defense-nya oke. Kita cuma kebobolan pakai power play mereka doang. Nah, sampai akhirnya di partai final kita bertemu lagi dengan sang tuan rumah yang notabene tentu tidak mau dipermalukan kembali. Gue udah ngendorin ekspektasi gue, tapi ternyata ekspektasi gue itu meninggi ketika kita unggul melalui Evan dan juga tiba-tiba Runtuh Boy juga mencetak gol. Nah, ini yang tadinya nggak ngarep jadi ngarep lagi gitu kan. Nah, tapi gue sadar setiap lawan Thailand baik di fase grup dan juga final itu tidak banyak pemain yang bisa bermain. Karena secara taktikal Thailand dengan katakanlah pressure tingginya. Main dalam hal apa nih? Ya artinya gini loh. Kalau lo jadi pelatih, lo akan ngelihat nih. Wah, ini pemain misalnya gue ada 14 orang, 2 orang kiper, sisa gue pemain berarti kan 12 kan. Nah, pada saat gue paketin jadi grup yang 4 pemain di lapangan, itu pasti ada 1 orang yang memang mungkin gak klik. Contoh Sunny Rizky yang tidak bisa perform. Bahkan di beberapa komen di Instagram ya katanya dia agak sedikit terlambat di gol kedua segala macamnya. Tapi memang Sunny sepanjang kompetisi memang ternyata tidak dalam performa terbaik. Kalau gue ngomong sama staf pelatih, untungnya gue ya teman dekat lah ya, teman pelatih itu gue tanya, ternyata memang Sunny bukan dalam top performanya dia. Bukan karena cedera? Ternyata nggak cedera. Itu satu. Lalu kita praktis cuma ada 2 paketan pada saat partai final sebetulnya. Nah, pada saat Thailand memutuskan untuk mengambil strategi power play dan power playnya Thailand bukan kaleng-kaleng. Gila, lebih rapi dari Myanmar. Jauh Myanmar sangat standar, apalagi Malaysia sangat standar. Jadi gue bilang ya ini kelasnya Piala Dunia, Pak. Pergerakan tanpa bola pemainnya oke banget. Betul, bagaimana timing, positioning dan juga penempatan juga. Strong foot player di posisi-posisi tertentu itu memang sebuah kunci dari sebuah strategi power play. Seperti itu. Jadi buat gua kelelahan
paketan yang tidak kedalaman squad pada saat partai final yang tidak mampu katakanlah saling mengcover. Ya itu berakibat 2 gol terakhir di 59 detik terakhir itu bisa dibilang bencana. Walaupun gua masih juga menyoroti provokasi dari Kritsada. Ya. Ini gue keras ini tentang Kritsada. Gue nggak benci sih, cuma maksud gue respect dengan kemampuannya dia. Tapi dia sangat memanfaatkan kedekatan dia dengan para pemain pada saat dia masih main di Black Steel. Iya. Gue perhatiin dari menit awal Kritsada itu tidak respect cuma sama selain pemain Black Steel. Firman tuh dihantam sama dia. Iya. Firman tuh dihantam, tapi begitu Rio Pangesutnya tadi injek, lalu ada reaksi dari Sauki nabrak Kritsada. Nah di situ gue bilang bagus Sauki. Kita nggak perlu terlalu respect kalau kayak gitu, karena dia pun pasti akan menghalalkan segala cara kan. Benar. Terbukti kartu kuning kedua Evan hasil dari provokasi dari Kritsada. Tapi gue respect sama Evan. Menurut gue seperti Abdul Saluhu pada saat melawan Thailand. Ya, Thailand di 2016. Itu. Buat gue memang tindakan yang tidak sportif. Tapi gue selalu respect sama mereka yang menjaga harga dirinya kayak Zidane di tahun 2006. Buat gue ya udahlah, piala is piala, tapi lu juga punya harga diri yang memang harus lu pertahankan. Gitu. Nah, kenapa menurut lo generasi ini disebut generasi emas, bukan yang 2010 ketika juara? Gini ya, ini polemik sebetulnya di kalangan futsal juga agak-agak sedikit kisru ya, karena kita tahu bahwa era sebelum Haritanu memang ada terbelah kan futsal kan, lo juga tahu pasti gitu kan, zamannya Pak Subardi sama Ropan, lalu juga zamannya PLN sama Pelindo segala macem gitu. Nah 2010 itu masih aura-aura seperti itu, karena yang berangkat adalah non Justin. Ya, mereka yang tidak setuju dengan Justin. Saat itu kan pelatihnya Roby Hartono, kaptennya Venezuela Barat yang notabene kalau Denny Handoko maksud gua yang petinggi-petingginya lah. Terus juga ada Pak Ferry Paulus di sana, manajernya juga. Darius Sinatria yang notabene memang perseteruan mereka juga emang kencang kan saat itu. Tapi gua menyikapi gini. Yang paling kedengeran di skenanya futsal, futsal itu karena Thailand nggak hadir sebagai peserta. Iya 2010. Nah, gue sih gini, gue menyikapinya netral aja, bukan gue cari aman. Kalau Thailand sampai nggak ada, terus lo nggak juara, berarti emang nggak bagus dong. Bener nggak? Iya. Dan kan Thailand nggak hadir kan bukan salah Indonesia saat itu, bener kan? Memang. Jadi gue bilang itu bukan generasi emas. Menurut orang-orang bukan generasi emas, mungkin karena memang saat itu tidak ada Thailand di sana. Tapi kalau nggak ada Thailand terus kita nggak juara juga, ya udahlah berarti kita bukan siapa-siapa gitu aja. Itu yang menurut gue. Dan kita kan di final kan ngalahin Malaysia 5-0. Iya benar. Dan sangat meyakinkan dong dengan skor 5-0 di partai final. Benar. Nah melihat materi pemain sekarang, pemain-pemain muda hasil didikan, kalau gue nggak salah ya, ini zamannya Vic Herman kan. Pemain-pemain ini mulai muncul nih, dipilih-pilihin nih pemain-pemain muda. Terus tambah matang ketika sama Kensuke di timnas U20. Ini kan core-nya nih, Sauki, sama Runtubay dan kawan-kawan itulah. Ditambah lagi beberapa pemain senior ya, si Ardiansah, Ardiansah sih, kaptennya Black Steel. Oh itu bukan pemain senior, itu justru angkatannya Runtuboy. Angkatannya Runtuboy. Yes, jadi kalau gua ini bukan Firman ya? Bukan, jadi gue luruskan. Jadi gini, kita tahu bahwa di era Bapak Haritanu, tahun 2014 dia mengambil alih terus namanya Asosiasi Futsal Indonesia. Terus berubah nama jadi Federasi Futsal Indonesia karena ternyata ada AFI yang lain, Akademi Fantasi Indonesia kalau nggak salah ya, yang menuju puncak. Kalau nggak salah gue nggak tahu lah. Tapi yang jelas kehadiran itu terus menggandeng Vic Herman. Ya, sebetulnya sempat coach Dadang, tapi gagal. Coach Andri Irawan juga kalau nggak salah di 2016 juga gagal. Barulah masuk coach Vic Herman. Coach Vic Herman itu sekaligus karena ada pertama kalinya kejuaraan U20 futsal Asia dipertandingkan. Nah, Coach Vic Herman bersama asistennya saat itu yang agak mirip sama gua, Yori van de Toren ya, agak sedikit mirip. Tolong masukin insertnya foto gue sama ini Yori, ya, sama Yori disejajarin. Ya, tolong editor lah. Nah, gua merasa saat itu sebetulnya
kan timnas U20 akhirnya terbentuk. Itu yang ada ya, yang ada di tim nasional sekarang ya. Runtuh Boy, Ardian Nur, Sauki Saud Lubis, lalu Albagir, terus ada 5 kalau nggak salah 5 apa 7 gitu. Rio Pangestu. Pokoknya itulah. Ini angkat gua 5 orang itu, ntar gue lihat dulu deh. Lihat di ini deh. Lihat di Instagram gue sih. Karena kan gue ada foto-foto pemain tim. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita bicara timnas U20 angkatan Runtuh Boy itu ada di Sauki Saud Lubis, Runtuh Boy, Rio Pangestu, Guntur terus sama si Bagir dan juga Ardian Sanur. Jadi ada 6 pemain. Nah, angkatannya Firman ada Dewa Rizky, Firman, Rizky Xavier. Oh iya, ini yang baru-baru itu. Cuma 3 itu aja. 9 pemain dari timnas U20. Iya. Beda angkatan. Sisanya 5 pemain dan 5 pemain itu Iksan yang notabene menit bermainnya jelas udah di bawah Albagir saat ini. Betul. Sebagai pilihan timnas. Lalu ada Evan yang saat itu belum muncul. Karena Evan ini sebenarnya debut, nggak ada yang sadar kalau Evan ini debut. Betul. Lalu ada Suni Rizky dan Marvin. Juga Iqbal Iskandar. Yang kita bisa bilang Marvin, Suni dan Iqbal tidak seperti yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya. Kalau lo bisa perhatiin. Iya, memang. Kayak gitu. Jadi sekali lagi ini memang buah dari katakanlah proses investasi ya. Investasi gue bukan afiliator ya. Jadi gue baru pengen ngomong. Iya, siapa tahu ya. Udah mulai afiliator. Tidak banyak orang mengira. tapi gue menganggap bahwa gini, investasi pertama dari pelatih Vic Herman. Vic Herman saat menangani Runtuh Boy dan kawan-kawan itu nembus 8 besar Asia. Iya. Ya, itu rame. Kita nggak pernah sampai 8 besar Asia kecuali Dangdut Academy mungkin, gue nggak tahu. Lalu 2 tahun berikutnya angkatannya Firman dan kawan-kawan nembus 4 besar Asia, ngalahin Jepang, ngalahin Iran. Kalau nggak salah, gue nggak salah, Jepang. Jepang Runtuh Boy juga ngalahin, Jepang juga Runtuh Boy ngalahin. Kalau nggak salah ngalahin Iran, gue nggak salah. Dan gue melihatnya ini gila lah. Kita ini udah berhasil di sektor usia 20. Usia 20 tuh ke senior tuh nggak jauh. Iya, betul. Nggak jauh, beda kalau lu juara U15 itu kan yang berangkat belum tentu terbaik-terbaiknya satu negara kan. Bener. Tapi yang jelas U20 Indonesia itu sangat luar biasa saat itu. 2 generasi ini disatukan. Ditambah 5 pemain senior yang masih dianggap layak untuk membantu mereka meraih prestasi. Tapi gue melihatnya paketan-paketan grup-grup yang U20 ini, ex U20 ini yang bisa dibilang menjadi tulang punggung tim di AFF saat kemarin. Gitu. Jadi lalu bicara pelatih, buat gua yang paling kelihatan dari segi taktikal itu Kensuke. Iya. Sampai sekarang, tapi gue nggak bisa bilang bahwa Hasyim Zadeh gagal, tidak punya. Orang datang juga sebelum berapa hari datang juga 2 hari sebelumnya gitu. Mereka ketemu di Jakarta, ya kan, belum saling tahu siapa bagaimana. Tapi gue salut sama Hasyim Zadeh karena memberikan porsi kepada Sayan Karmadi untuk tampil. Kalau lo jadi head coach, lo merasa tidak tahu betul, lo harus gandeng satu orang yang paham betul bagaimana kondisi tim ini. Iya, betul banget itu. Itu. Iya, kemarin peran saya juga memang penting banget untuk memberikan info ataupun input kepada Hasyim Zadeh. Iya, betul. Kita ada tanggapan kamera juga sering kan bagaimana Hasyim Zadeh berdiskusi dengan saya, bahkan saya juga beberapa kali juga memberikan instruksi. Iya. Sorry. Ya itu. Kalau menurut gua Kensuke, warisan Kensuke sangat luar biasa. Wah, itu dia tuh. Nah, coach, bicara futsal kemarin rame terancam tidak berangkat ke SEA Games. Kalau melihat putra dan putri, dua-duanya kalau gua ya sebagai yang mengamati gitu, ini punya peluang medali emas dua-duanya. Putri
Karena kita kalau gue nggak salah terakhir 2016 kita pernah juara AFF antar klub. Yes, di Napit Yao. JK Angels ya. Yes, JK Angels. Tapi mayoritas pemainnya tim nasional. Tim nasional. Nah, makanya kalau ngelihat dari situ, kalau melihat pergerakan futsal putri sekarang di Asia Tenggara juga nggak jauh-jauh banget gitu. Gue masih yakin gitu. Angkatan mungkin kalau misalnya Kodoy masih main ataupun nanti Rani main lagi gitu, ya masih bisa lah gitu. Tapi ngelihat juga dari performa Liga Futsal Putri kemarin juga lumayan lah gitu. Gue ngelihat masih bisa lah itu bicara. Tapi kalau lo melihatnya situasi sekarang futsal terancam nggak berangkatnya gimana? Ini sebenarnya keputusan gue juga sebenarnya kebijakan gue juga negara, bingung sih kebijakan apa DBON whatever lah ya, Desain Besar Olahraga Nasional. Gue rasa ini cuma tim review atau apa segala macam ya. Tim review segala macam. Gue nggak yakin dengan orang-orang di sana gitu. Nggak yakin karena informasi hal seperti prestasi futsal aja yang lu mau searching di Google aja sebenarnya banyak. Gitu. Oke. Futsal putra 2000 pada saat SEA Games di Myanmar tidak mendapatkan medali. Betul. Putri dapat perunggu. Itu mungkin dasar itu. Masalahnya kan abis itu kan main di Filipina. Ya kan SEA Games Filipina kan. Filipina kan bukan negara futsal. Benar. Nggak ada cabang olahraga futsal dipertandingkan di Filipina. Benar. Nah lo nggak bisa cuma berdasarkan berapa 2017 ya? 2017 Malaysia dulu. Oh Malaysia dulu. 2019 Filipina. Nah dari situ gue melihatnya ini kayak apa ya? 2017 kita gagal juga tuh. Kita juga gagal. Tapi cewek dapat perunggu. Nah itu yang mungkin menjadi tolak ukur dari DBON ya, dari tim review DBON seperti itu. Tapi kemarin terakhir ini gue mungkin ini juga katanya kalau si tim review itu atau Kemenpora juga rekomendasinya tim futsal putra, bukan putri malah. Nah sementara dari FFI pengen putri berangkat. Itu udah dibantah tadi malam gue di Twitter Space gitu kan. Itu simpang siur. Di cross check ke FFI nggak ada yang ngomongan kayak gitu. Itu pun kayak berita-berita yang sifatnya potongan-potongan aja kan. Artinya belum terkonfirmasi dari FFI-nya apakah betul FFI juga mengeluarkan statement seperti itu. Karena dia bilang sekjen FFI mengatakan bahwa yang berangkat tim putri aja, tim putra kagak. Kalau gue sepengetahuan gue nggak mungkin FFI berpikir seperti itu. Maksud gue apa ya? Oh gini, kalau gue dapat cerita nih ya, ada sih waktu itu. Gue dapat cerita nih kebetulan baru beberapa hari lalu lah. Ketika itu mereka kumpul bareng sama tim review segala macam itulah. Ada perwakilan dari FFI. Suruh milih salah satu, putra atau putri. Nah berarti kan disuruh milih kan? Suruh milih salah satu. Nah FFI itu ngelihat peluang di putri, makanya pilih putri. Ini gue yang perlu kita konfirmasi lah siapa yang ngomong kayak gitu sih dari pihak FFI-nya. Maksud gue mereka ketemunya sama siapa kayak gitu. Tapi kalau buat gue ya, kalau lo tiba-tiba disuruh milih segala macam, terus dia milih putri, mungkin pertimbangannya ya itu tadi masalah prestasi yang kemarin. Dan mungkin mereka berpikir toh putra bisa berangkat pakai biaya sendiri. Iya mungkin. benar, karena suruh milih. Tapi menurut gue ya, futsal tuh emang dari dulu nggak pernah disupport kok. Iya masih dianaktiriin banget ya. Wah anak haram. Gila lo. Anak tiri mah gue aja punya anak tiri yang gue biasa biayain. Gak maksud gue gini. Gue melihatnya gini ya. Tadi malam tuh di Space itu ada salah satu pengurus BFN Tio Nugroho yang sportcaster yang host itu host olahraga. Tio juga cerita bahwa pada saat kita mau berangkat eventnya apapun, SEA Games apapun kita patungan tuh PLN, untung ada Yeriko Umbas dulu kan gitu. Jadi ya sebenarnya ngebiayain juga bukan PSSI kok. Bukan Kemenpora kok. Kita berangkat dengan mandiri, kita cuma butuh surat-suratnya aja bahwa kita mau ke Indonesia biar nggak kayak Paris Fashion Week kemarin gitu loh. Jadi cuma ini kenapa jadi masuk ke ini ya mentang-mentang gue pakai jas kali ya. Jadi agak-agak sedikit fashion. Nah gue melihatnya dari situ, gue nggak ada masalah kok sebetulnya kalau nggak dibiayain. Walaupun tadi malam Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda ikutan nimbrung di Space di Twitter ngobrolin soal futsal yang kemungkinan tidak berangkat SEA Games ini. Dia bilang seharusnya negara yang membiayai. Seharusnya negara karena lu mewakili negara ya iya benar gitu. Cuma kan karena gue udah ya udahlah ya kalau emang lu nggak mau membiayai atau kita nggak didaftarin sebagai cabang yang dianggap mampu medali dan atau tidak populer juga. Ya tapi ya udahlah kasih izin aja kita berangkat pakai biaya sendiri. Haritanu juga udah statement kok.
Ya sekarang iya masa Haritanu cuma kemana sih? Vietnam kan? Iya, ke Vietnam doang. Vietnam gitu kan. Kecuali kalau misalnya ke Kanada gitu kan. Tapi kalau menurut gua nggak ada masalah sih. Gak ada masalah. Bahkan kalau gua nggak salah manajer timnas futsal putri pun udah ditunjuk. Iya, Pak Gede Pak loh. Gede. Pak Iya, Gede, udah siap-siap kan? kita berangkat sendiri nggak apa-apa gitu. Tinggal itu doang gitu. Iya, easy lah kalau buat artinya iya. masih banyak orang-orang yang peduli futsal ya, artinya pihak swasta, bukan pihak pemerintah. Nggak ada masalah kalau menurut gua. Yang paling penting sekarang diberikan restu untuk berangkat. Itu aja, didukung aja. Kalau emang sekarang gini deh, ini gua ngomong apa adanya. Lu kan tahu lah persiapan timnas kalau timnas putra-putri seperti apa. Iya. Kadang ini belum di era spek ya. Iya. Kita bertandingnya pakai Nike nih, dulu kontrak Nike. Iya, gua tahu. Lo tahu kan TC-nya pakai apa kan? Iya. Pakai produk lokal, Pakai produk UMKM lokal. Indonesia, ada Iya. Ganior, ada apa segala macam, ada produk Jogja apa segala macam. Iya. Gua Kadang tahu baju situasi hari itu. ini latihan pakai ini, besok pakai ini segala macam. Nah, itu kan lo bisa lihat sendiri bagaimana futsal struggle tapi bisa survive. Iya. Banyak orang-orang yang peduli futsal. Ya artinya kita sendiri futsal ini gue tahu lah secara coverage mungkin futsal nggak terlalu menarik di media. Tapi secara prestasi masa iya lo bisa mencintai sepak bola yang nggak jelas prestasinya. Masa lo nggak bisa mencintai futsal yang kemarin udah bikin orang merinding liat nonton pertandingan mereka. Seperti itu. Makanya gue juga bilang nih ke skor juga tolonglah porsi futsalnya. Percuma dong. Banyak dong. Iya, nggak setidaknya gini lah. Kemarin terakhir kan komen lu gue naikin. Ada futsal cornernya. Gue lihat sih lo juga Denny Handoyo, ada Indra KP juga ya. Maksud gue momen-momennya jangan cuma pada saat timnas gitu. Betul. Ya, liganya kalau perlu update pertandingannya. Update terus dong kemarin. Iya, kalau perlu lo setiap pekan tuh ada ngebahas futsal di podcast ini. Lirik. Kalau perlu nih sepaknya hilang nih jadi bola Indonesia. Gue banyak permintaan. Ntar gue ngomong dah Mas Bima. Pakai jalur khusus lah. Tapi itu ya, maksud gue ya memang futsal ini masih dianaktirikan. Apa yang membuat futsal itu sulit mendapatkan sponsor? Gini. Ini gue cerita ya. Jadi si Tio sih yang cerita tadi malam, tapi gue inget banget. Tahun berapa ya? Saat itu futsal itu Final Four-nya itu di Istora, terus ada brand minuman. Oke, ya. Brand minuman ya, lah ya. Gak tahu lah. Itu dapat sponsor itu kan 4 putaran sama 1 Final Four. Itu dapat sponsor 1,5 M. 1,3 M sorry. 1,3 M kalau gue asal denger. Terus dikasih apresiasi sama PSSI sebagai induk organisasi dong. Karena kan kita harus report juga kan. Betul. Wah bagus nih. Begitu balik lagi ke BFN sisa 500 juta. Waduh. Nah maksud gue gini, kalau udah gak bisa bantu jangan nyusahin gitu loh. Gokil. Itu dulu ya. Gokil. Itu dulu. Dan itu berapa itu ya? Iya. Kalau nggak salah 2011. Ketaker dong siapa pengurusnya waktu itu. Pokoknya era BFN lah. Era BFN ya. Pokoknya Tio Nugroho yang ngurusin saat itu. Karena tadi malam Tio Nugroho ikut Twitter Space kan yang gue bilang. Jadi dan membuka ingatan gue lagi ya, gue tahu banget emang ya, itu semua pengurus BFN pada kesel banget karena dan itu 500 juta itu dikasih pada saat Final Four. Jadi ya apa ya, sedih aja gitu. Kita udah hitung-hitung 800 juta kemana nih gitu. Jadi nggak tahu, gue nggak ngerti apakah itu fee manajemen kali, gue nggak tahu. Tapi memang sejauh ini tim futsal kan struggle lah. Bisa dibilang dapat duitnya ya dari pemiliknya. Pemiliknya tuh ya gue nggak tahu. Gila bola. Ya gila futsal lah. Gue ngebutnya gila bola, futsal. Gila futsal gitu maksud gue. Nah terus kenapa mereka masih sulit dengan semasif itu padahal komunitasnya? Gini, gue selalu bilang dimanapun, futsal nggak akan lebih besar daripada sepak bola selama masih di bawah FIFA. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena FIFA nggak mungkin menyejajarkan futsal dengan sepak bola. Sepak bola bisa tersingkir, sangat ada peluang ke sana kalau menurut gue. Mengingat futsal kita bicara bagaimana futsal dimainkan lalu bisa menjadi sportainment. Ya, futsal tuh kayak basket. Penontonnya wangi-wangi. Kalau sepak bola lo nonton di misalnya waktu pada saat pertandingan gue nonton Persija. Tapi misalnya. Fun football wangi-wangi. Fun football wangi-wangi. Fun football bukan olahraga prestasi, olahraga rekreasi kan. Seperti itu. Jadi gue melihat selama di bawah FIFA tidak akan. Kecuali kalau lu kayak berdiri sendiri kayak
kayak apa ya yang ya kayak misalnya 3-on-3-nya basket. Mereka kan punya federasi sendiri kan. Akhirnya mereka nggak terafiliasi dengan Perbasi tapi terafiliasi dengan Kemenpora sebagai olahraga masyarakat Indonesia Kormi kalau nggak salah. Gitu kan. Nah menurut gue futsal harus seperti itu. Tapi kan nggak mungkin masa di Indonesia kayak gitu di federasi utamanya induk organisasi FIFA tetap ada kan nggak mungkin. Nanti kita nggak bisa berangkat tim nasional segala macam. Tapi menurut gue futsal nggak akan lebih besar. Lu tadi malam tuh orang media ya dari salah satu media futsal bilang pada saat FIFA World Cup di Lithuania kemarin itu susah dapetin fotonya. Tapi pada saat UEFA itu gampang diberi akses sama UEFA-nya. Jadi setiap maksudnya FIFA kan levelnya dunia. FIFA sendiri tidak terlalu banyak menjadikan futsal sebagai industri. Tapi kalau di Eropa kan udah jadi industri. Lo main Liga Spanyol keren banget. Lo main Liga Italia juga masih keren. Benar. Bahkan Liga Rusia juga mendatangkan pemain-pemain Amerika Latin yang top level yang berubah kemudian menjadi pemain naturalisasi di Rusia dan Kazakhstan dan lain-lain. Nah lalu kalau kita bicara kemarin AFF dia dibuka semua sama panitianya, bagus. Iya bagus kemarin AFF. Bahkan untuk dapetin line up kita 1 jam sebelumnya udah bisa dapetin line up. Iya benar. Ya kan itu pun ada di website resminya AFF. Nah kayak gitu itu yang membuat pemberitaan tuh akan menjadikan futsal itu sebagai olahraga yang populer nanti industri. Menurut gue seperti itu. Nah menyambut untuk Piala AFC beberapa bulan ke depan. Lo ngeliat apa aja sih yang mesti disiapin sama tim ini gitu? Hasim Zadeh gue nggak tahu ya lebaran dia pulang kampung apa kagak. Tapi gue sih ya di sini kayak lebaran. Kayak di sini sih dia kayaknya dia bukan tipe-tipe yang inilah. Bukan tipe-tipe yang lebaran lah. Jadi gue berharap Hasim Zadeh nonton Liga Pro putaran kedua. Bulan Juni start. Tapi sebelum itu kan ada SEA Games. Iya. Nah SEA Games gue harap sih 14 pemain ini yang membela AFF dikasih kesempatan lagi ditambah sama beberapa pemain yang kemarin mungkin cedera kayak BBS, Andri Kustiawan, lalu juga mungkin pemain-pemain yang dicoret kayak Al Fajri, lalu juga Samuel Aiko mendapatkan kesempatan untuk seleksi lagi. Tapi sekarang penilaiannya Hasim Zadeh langsung. Kemarin kan nggak sempet. Iya kan? Nizar juga gue berharap dipanggil. Karena kemarin Nizar kan nggak sempat dipanggil untuk menjadi tim pemain yang seleksi di Surabaya. Cuma Habibi doang kan. Nah jadi menurut gua seharusnya itu dikasih kesempatan lagi untuk seleksi. Tapi sekarang di bawah pengawasan Hasim Zadeh. Nah itu kan SEA Games itu kalau nggak salah 10 Mei kalau nggak salah. Ya pokoknya awal Mei and then selesai itu anggaplah itu sebagai test case pertamanya Hasim Zadeh. Menurut gue sih kemarin sih bukan test case-nya Hasim Zadeh sih. Masih Sayan banget, masih Kensuke banget. Gue pengen ngeliat sesuatu yang berbeda tapi lebih baik dari Hasim Zadeh. Itu yang masih menjadi menjadi pertanyaan. Gue nggak meragukan dengan portfolionya dia sebagai pemain Iran terus asistennya Faid Samse di timnas Iran pun gue yakin dia bagus. Poinnya adalah bagaimana bagusnya nih. Kalau misalnya Kensuke gue nilai 8,5, dia berapa nih? Iya. Kayak gitu. Standarnya udah tinggi banget Kensuke sih. Oh yoi, Kensuke meletakkan standar tinggi di Indonesia. Bener. Dan itu bagus buat kita karena pelatih yang datang nggak boleh di bawah. Iya. Kalau di bawah ya ngapain? Dengan pakai pelatih lokal sekalian. Sayang banget sih dia harus balik ya. Ya karena memang nggak ada kompetisinya dan dia kan mendapatkan tawaran lebih bagus lagi. Kan banyak polemik, wah pasti ini masalah ini. Apaan sih Indonesia tuh konspirasi ini, ada mafia. Konspirasi. Aduh, gue bilang susah juga sih kalau dia follow telur kan. Iya benar. Oke deh Coach, thank you banget buat bincang-bincangnya kali ini. Semoga ya kita harapin futsal bisa tidak jadi anak tiri atau anak haram lagi di Indonesia gitu dan bisa lebih berprestasi lagi. Thank you banget Coach dan thank you banget Scorer. Mungkin untuk saat ini sekian dulu pembahasan kita dari Lirik Sepak Bola Indonesia yang kali ini membahas futsal. Thank you banget, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Pamit.